Pagi yang cerah, mendung yang selama 2 hari ini menggelayut di langit hilang entah kemana. Mentari pagi mengintip malu-malu dari balik pepohonan, membangunkan burung-burung dan manusia yang berniat untuk sekedar lari pagi atau jalan kaki. Di pelataran, kutunggui cucuku yang sedang bermain bersama teman-temannya. Santai kunikmati kesegaran pagi ini sambil melirik ke kiri dan kanan, bahkan kadang-kadang melotot apabila melihat pemandangan yang sedikit agak menarik. Entah itu sesuatu yang terlalu mewah atau yang terlalu pendek, yang jelas dua-duanya membuatku berjantungan. Cantiknya batinku saat melihat seorang perempuan melintas menggandeng anaknya. Tanpa menoleh, perempuan itu terus berlalu. Ia berlalu sambil bergoyang ke sana kemari, memanjakan mataku yang agak sedikit juling. Hilang perempuan itu, datang segerombolan ibu-ibu muda yang berjalan beriringan sambil bersenda gurau. Mereka yang sentosa membuat mataku terpana. Tiba-tiba di sampingku ibu-ibu muda itu tersenyum. Mereka heran melihat lelaki tua yang menunggui cucunya di TK. "Ibunya kemana, kek?" tanya salah satunya yang berhijab merah. "Ibunya sibuk," aku menjawab. "Lagian cucu saya itu lebih dekat sama saya. Dia malah nggak mau kalau diantar ibunya." "Oh begitu ya," mereka menyahut serempak. Setelah basa-basi sejenak, mereka pun berlalu. Semakin siang, suasana menjadi semakin ramai. Dan semakin banyak juga ibu-ibu cantik yang kutemui. Rata-rata masih muda dan berusia belasan. Hanya sedikit yang umurnya lebih dari 30 tahun. Kutaksir mereka mengantar putra pertamanya ke sekolah ini. Satu hal yang mestinya juga dilakukan Furi kalau saja dia tidak sibuk. Aku sih tidak keberatan disuruh mengantar Rangga, karena selain aku memang sayang pada cucuku itu, aku juga bisa memanjakan mata di sini. Bayangkan 2 jam dikelilingi puluhan ibu-ibu cantik. Siapa yang tidak mau coba? Apalagi banyak dari ibu-ibu itu ternyata ramah dan baik hati. Ramah karena mereka tak sungkan mengajakku ngobrol. Dan baik hati karena mereka tak risih bersamaku. Sebagai lelaki normal, sering jantungku dibuat kebat-kebit oleh mereka yang ujung-ujungnya terpaksa hanya menelan ludah saat tiba di rumah karena istriku sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Di antara beberapa ibu-ibu itu, aku paling suka dengan Riana. Dia yang menurutku paling cantik. Sehari-hari berhijab, tapi tak sungkan memakai sesuatu yang lebih indah menurutku. Suaminya kerja di luar kota, paling seminggu sekali. Jadi tak heran kalau dia agak-agak gersang. Satu hal yang nantinya akan bisa ku berikan. Selain Riana, juga ada ibu bersama bernama Devita. Gadis berhidung mancung ini lebih pendiam, tapi ia lebih dibanding Riana. Kalau menghantar ke sekolah, sering telat hingga harus berlari-lari masuk ke kelas. Dari situlah aku mengetahui siapa dia. Devita ini memiliki sobat karib, namanya Cecil. Katanya sih teman sejak masa kuliah, karena mereka kini tinggal bertetangga. Cecil ya kayak gitulah, jauh lebih gemuk lah dibandingkan Devita. Wajahnya lumayan cantik, meski tidak mulus karena beberapa jerawat menjajah bagian kening dan pipinya. Ia bermata sipit, beralis tebal juga. Pipinya tembem. Cecil selalu mengikat rambutnya dengan gaya kucir kuda. Jika diurai, rambutnya hanya sebatas pundak. Selain Cecil, juga ada Dayarani yang melengkapi geng 3 sekawan ini. Dayarani paling kalem di antara mereka bertiga, juga paling pintar.
Bercandanya selalu cerdas, meski langsing tapi badannya lumayan agak berisi. Aku sering melirik ke arahnya. Sama seperti Riana, sehari-hari dia juga berpenampilan dengan lengkap hijabnya. Empat sudah kusebutkan, masih ada beberapa lagi. Untuk sisanya aku simpan buat nanti saja. Karena hari ini ada sebuah percakapan menarik yang cukup menyita perhatianku. Kejadian itu terjadi 2 minggu sejak aku mengantar cucuku ke sekolah. Dari puluhan ibu-ibu yang mengantar, hampir separuh masuk ke dalam kriteriaku cantik. Itulah yang aku cari dan rata-rata mereka bisa memenuhinya. Hari ini Jelita yang membuatku menoleh. Nampak dia sedang berusaha menenangkan bayinya yang menangis. Tapi semakin berusaha untuk diredakan, semakin tangis anak itu pecah. Jelita mulai kewalahan untuk membujuknya. Nak, sebentar lagi kita pulang, nunggu Kak Rani dulu, rayu ibu muda itu sambil menimang-nimang si kecil dalam gendongannya. Rani adalah nama putri sulungnya, teman Rangga di TKA. Mungkin dia lapar, Mbak, seru Riana. Ya mungkin, Jelita membenarkan. Kalau begitu cepat aja beri ASI, Mbak, usul Dea Rani. Dia nggak mau minum ASI saya, jelas Julita. Botol dotnya mana? Tanya Cecil yang ikutan mendekat. Jelita nampak berpikir. Mbak lupa nggak bawa? Tebak Dea Rani. Loh, kan jadi kasihan si kecil, dia lapar. Devita berkata. Jelita menggeleng, tak ingin disudutkan. Bukannya aku lupa, tapi jatah yang beli kemarin sudah habis tadi pagi. Maksud Mbak, sekarang sudah nggak ada ASI ini? Daerani menebak lagi. Jelita mengangguk sambil menelan ludah yang terasa kian hambar di lidahnya. Kasihan Dodi, Mbak, Cecil mengusap kepala bayi itu.